43 siswa SMA Negeri 10 menerima program makan bergizi gratis. Gubernur Al-Haris tinjau pelaksanaan MBG di Provinsi Jambi. Walhi tolak Sungai Batanghari menjadi jalur angkutan batu bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 17 Februari 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda bersama saya, Feni Zaini. Saya Vivin Devitrica, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Jambi resmi bergulir pada hari ini 17 Februari. Untuk tingkat SMA, pelaksanaan program MBG berlangsung di SMA Negeri 10 Kota Jambi. Hari ini 17 Februari 2025, pemerintah Provinsi Jambi resmi melaksanakan program makan bergizi gratis tahap pertama di sejumlah sekolah, baik tingkat TK, SD, SMP hingga SMA. Di Kota Jambi, pelaksanaan MBG tahap pertama ini menyasar 14 sekolah, salah satunya SMA Negeri 10 Kota Jambi. SMA yang terletak di daerah Pematang Sulur ini menjadi satu-satunya sekolah tingkat menengah atas yang ditunjuk sebagai lokasi peluncuran perdana makan bergizi gratis di Kota Jambi. Program MBG yang dilangsungkan saat jam istirahat sekolah ini diberikan kepada 843 siswa-siswi. Kepala SMA Negeri 10 Kota Jambi, Nova Deswita, menyambut dan mendukung realisasi program MBG yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto karena memberikan dampak positif bagi para siswa. Pelaksanaan makan bergizi hari ini di SMA Negeri 10 Kota Jambi itu datangnya sangat sesuai dengan yang kita inginkan. Itu datangnya di jam 10. Jadi kalau permintaan kita memang di jam 10 karena anak-anak istirahatnya jam 10:15. Jadi pas jam istirahat pertama anak-anak langsung makan. Jadi untuk pelaksanaan hari ini sangat lancar, bagus, sesuai dengan yang kita harapkan. Dengan adanya program MBG ini, siswa-siswi dapat memperoleh makanan gratis dengan menu 4 sehat 5 sempurna. Program MBG diharapkan terlaksana secara merata dan tepat sasaran agar dapat memenuhi gizi para siswa di Provinsi Jambi. Titi Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris meninjau pelaksanaan MBG untuk peserta didik penerima manfaat di Kota Jambi. Di hari pertama, penerapan MBG secara umum dapat dilakukan dengan baik tanpa keluhan. Gubernur Jambi Al-Haris meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis MBG Kesatuan Pendidikan. Peninjauan yang dilakukan bersama Forkompinda Provinsi dan daerah itu tepatnya dilakukan ke TK dan Playgroup Al-Fatih untuk melihat secara langsung penyaluran program ini bagi peserta didik yang menjadi penerima manfaat. Gubernur Al-Haris mengatakan penyelenggaraan MBG di hari pertama di Provinsi Jambi secara umum dapat dilakukan dengan baik tanpa keluhan. Penyelenggaraan program MBG di daerah hanya memerlukan penyesuaian bagi para penerima manfaat agar dapat dijalankan secara optimal. Seluruh pihak yang terlibat diharapkan dapat mengawasi penyelenggaraan program MBG. Menu yang disajikan pada hari pertama penerapan MBG di TK dan Playgroup Al-Fatih Kota Jambi, yakni sayur-sayuran berisi kacang panjang dan tempe, ayam goreng, nasi, serta susu kotak. Ya mungkin kita mulai biasakan dengan anak-anak kita, dan insya Allah saya lihat kalau prosesnya seperti ini bisa lancar, saya kira tinggal juga kita awasi sama-sama ya, sehingga mungkin ketepatan jam datangnya nasi jam berapa gitu kan. Nah menunya juga, variasi menunya juga saya kira ini perlu sehingga membuat selera anak-anak kita ada. Ada 6.276 orang penerima manfaat yang mendapatkan realisasi program MBG pertama di Provinsi Jambi. Mereka tersebar di 14 sekolah dan 1 posyandu di Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, serta 20 sekolah di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.
Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ribuan siswa SD, SMP, dan SMA sederajat di Kota Jambi mulai merasakan program makan bergizi gratis. Pada tahap pertama ini, baru 14 sekolah yang melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo tersebut. Program makan bergizi gratis mulai bergulir di Kota Jambi. Perdana dilakukan di 14 sekolah dalam Kota Jambi yang terdiri dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas sederajat. Di antaranya SD Negeri 131 Kota Jambi, SD Negeri 66 Kota Jambi, TK Al-Fatih Kota Jambi, dan beberapa sekolah lainnya. Pemberian makan bergizi gratis untuk ribuan siswa di Kota Jambi ini ditinjau langsung oleh PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih. Ia memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis ini dapat berjalan lancar. Para siswa sangat antusias menikmati makanan yang diberikan. Menu pertama yang disajikan yakni daging ayam, tempe, dan jeruk. Hadir di sini dalam rangka launching makan bergizi gratis yang sudah menjadi program dari Bapak Presiden. Dan alhamdulillah untuk Kota Jambi, apa yang sudah direncanakan bisa kita laksanakan pada pagi hari ini. Pagi ini tadi kita mengunjungi ke TK Al-Falah dan sekarang ke SD 66. Ya, ketika kita menyelenggarakan acara ini tidak mengganggu jam pelajaran karena memang pas anak-anak istirahat, maka makanan segera kita sampaikan. Pemerintah akan melakukan pengawasan dan evaluasi sehingga pelaksanaan MBG di Kota Jambi dapat berjalan aman dan lancar. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, program makan bergizi gratis tahap pertama hari ini mulai bergulir. Pelaksanaan MBG disambut baik oleh para siswa penerima manfaat karena mereka dapat menikmati makanan dengan gizi yang lengkap. Ada tempe, ada jeruk, susu, dan ayam. Dia mencakup 4 sehat 5 sempurna. Tentu senang karena semua siswa dikasih makanan gratis. Soalnya ada banyak orang yang tidak mau makan, ada yang tidak makan kan siangnya karena mungkin ekonominya tidak ada. Tentu saja dilakukan rutin biar bangsa-bangsanya memiliki potensinya tersendiri. Karena ini kan ada gizinya, ada vitamin, ada protein, bisa melancarkan pikiran. Kami sebagai para siswa senang karena ini bukan hanya sebuah program, melainkan dilaksanakan. Tidak hanya sebuah wacana, tapi memang direalisasikan. Keinginan kedepannya mungkin pemerintah bisa melakukan program ini lebih rutin karena kan sudah dilakukan dibagi beberapa tahap. Nanti bisa dibaca melalui data-datanya, jika sukses bisa dilaksanakan terus-menerus. Untuk program pemerintah ini mungkin cukup baik karena ini dapat membantu meningkatkan gizi dari siswa-siswi di SMA Negeri 10 Kota Jambi. Lalu juga makanannya bisa dibilang lumayan enak karena itu kan memang mengandung 4 gizi 5 sempurna yang dibutuhin. Karena tadi pun perdana aku lihat isinya itu lengkap, ada ayam, nasi, susu, buah, dan sayur-sayuran. Nah, kedepannya mungkin keinginan aku mungkin terus berlangsung karena juga bisa ngehemat uang jajan aku. Lalu terus ngebantu untuk teman-teman yang kurang mampu juga mungkin dari makan gizinya. Menurut saya sih ini merupakan program kerja yang sangat baik karena ini juga penting bagi kesehatan remaja-remaja sekarang yang mungkin yang kekurangan gizi. Dengan adanya program ini kita jadi lebih bertambah lagi gizi-gizi kita tersebut itu. Dengan adanya program ini bisa membuat siswa-siswa itu lebih konsentrasi saat belajar dan lebih efisien juga. Pejabat Bupati Muaro Jambi Raden Najmi meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di sejumlah sekolah. Raden Najmi memastikan pelaksanaan MBG pada hari pertama berlangsung lancar. Untuk memastikan program makan bergizi gratis tersalurkan dengan baik, Penjabat Bupati Raden Najmi bersama Forkopimda Kabupaten Muaro Jambi meninjau langsung pelaksanaan MBG di sejumlah sekolah. Sekolah pertama yang dikunjungi yakni SMA Negeri 8 Desa Rengas Bandung. Kemudian dilanjutkan ke SMP Negeri 15 Simpang Limo, Kecamatan Jambi Luar Kota.
Selain berpesan kepada para siswa untuk dapat memanfaatkan program makan bergizi gratis dengan baik, Raden Najmi juga berpesan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi agar dapat menyajikan menu yang bervariasi dan sehat kepada siswa. Dengan guru-guru untuk tetap mengawasi dan membimbing anak-anak supaya tetap tertib, jangan berbut gitu kan. Dan pelaksanaan ini sesuai dengan jam istirahat. Raden Najmi menegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama berlangsung lancar. Raden Najmi minta seluruh pihak untuk dapat mengawal program pemerintah pusat ini agar dapat terlaksana sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Muaro Jambi dimulai pada hari ini. Pada hari pertama, para siswa terlihat antusias menyambut menu yang disajikan. Program makan bergizi gratis resmi digelar di Kabupaten Muaro Jambi pada hari ini, seperti di Sekolah Dasar Negeri 45 Desa Senaung, Kecamatan Jambi luar kota. Para siswa begitu lahap saat menyantap makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Gibran. Salah seorang siswa kelas 6, Revan, mengaku senang karena menu di hari pertama adalah makanan kesukaannya, seperti daging ayam, sayur kacang panjang, dan tempe, serta dilengkapi dengan buah jeruk dan susu. Menurut Revan, makanan yang disajikan cukup enak dan program MBG ini dinilai berdampak positif terhadap pengeluaran keseharian bagi siswa. Harapannya tetap berlanjut makan paginya. Dikarenakan biasanya kan saya kelupaan makan pagi. Dengan adanya makan pagi ini lebih hemat uang jajan. Pelaksanaan makan bergizi gratis di hari pertama ditinjau langsung Pabung 2 Muaro Jambi Kodim 0415 Jambi Letkol Infantri Beni. Di Kabupaten Muaro Jambi ada 2.791 siswa dari 20 sekolah yang menerima program MBG, baik itu jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. 6.276 orang penerima manfaat mendapatkan realisasi program MBG pertama di Provinsi Jambi. Penerima manfaat itu tersebar di 14 sekolah dan 1 posyandu dalam Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, dan 20 sekolah di Kecamatan Jambi luar kota, Kabupaten Muaro Jambi. Hari ini pelaksanaan makan bergizi gratis MBG tahap pertama di Provinsi Jambi baru dimulai. Pelaksanaan MBG baru dilaksanakan di 2 titik dari 7 titik yang direncanakan sebelumnya, yakni Kota Jambi dan Muaro Jambi. Pelaksanaan MBG menyasar 6.276 orang penerima manfaat di wilayah Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, dan Kecamatan Jambi luar kota, Kabupaten Muaro Jambi. Di Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, ada 3.518 penerima manfaat yang tersebar di 14 sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA sederajat dan 1 posyandu. Sementara di Kecamatan Jambi luar kota, Kabupaten Muaro Jambi, program MBG menyasar ke 2.758 orang penerima manfaat yang tersebar di 20 sekolah dari PAUD hingga SMA dan sederajat. Gubernur Al-Haris mengatakan penyelenggaraan MBG pada hari pertama secara umum berlangsung lancar tanpa ada keluhan dari siswa-siswi penerima. Penyelenggaraan program MBG di daerah hanya memerlukan penyesuaian bagi para penerima manfaat agar dapat dijalankan secara optimal. Seluruh pihak yang terlibat diharapkan dapat mengawasi dan mengawal program pemerintah pusat ini agar dapat terlaksana sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto. Pelaksanaan MBG ini disambut antusias oleh para orang tua dan siswa penerima manfaat. Menu yang bervariasi membuat para siswa penerima manfaat ini begitu lahap menyantap makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Daniel Lebri, TVRI Jambi melaporkan. Pelaksanaan makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Batanghari saat ini belum bergulir. Meski belum bergulir, namun Pemkab Batanghari akan melakukan koordinasi dengan pihak berwenang terkait pelaksanaan MBG.
Meski program makan bergizi gratis MBG di Batanghari belum digulirkan, namun Pemkab Batanghari akan tetap melakukan upaya koordinasi dengan pihak berwenang terkait pelaksanaan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batanghari Zulfadli mengatakan pihaknya akan mengkomunikasikan dengan sekolah yang menjadi sasaran MBG, mulai dari kesiapan sekolah maupun siswa. Sejauh ini, Pemkab Batanghari masih menunggu informasi terkait perkembangan pelaksanaan MBG dari Badan Gizi Nasional. Zulfadli berharap realisasi program MBG dapat segera bergulir agar siswa dapat segera menikmati program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini. Paling persiapan untuk anak seperti karena belum tahu ini apa memang nanti dipersiapkan dari Badan Gizi Nasional makanannya atau kita yang persiapkan. Ini masih koordinasi. Zulfadli menambahkan Pemkab Batanghari bersama Badan Gizi saat ini tengah mempersiapkan fasilitas dapur umum sebagai lokasi atau titik dalam mengelola makanan bergizi yang akan diberikan kepada siswa-siswi di sejumlah sekolah. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Dinas TPH Kabupaten Merangin dukung swasembada pangan melalui produktivitas pertanian. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin mendorong produktivitas pertanian untuk mendukung program swasembada pangan. Lahan sawahan diupayakan dapat dipanen 3 kali dalam setahun. Dinas TPH Kabupaten Merangin mendorong produktivitas pertanian untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan yang menjadi astacita Presiden Prabowo Subianto. Selain bantuan bibit, para petani juga dilakukan pendampingan dari Brigade Pangan. Sekretaris Dinas TPH Kabupaten Merangin Mujibur Rahman mengatakan, lahan persawahan diupayakan dapat dipanen 3 kali dalam 1 tahun. Saat ini, Dinas TPH Kabupaten Merangin sedang mendorong optimalisasi lahan persawahan dengan bibit unggul yang dapat dipanen dalam waktu 3 bulan. Berupaya mendorong kelompok tani kita dengan adanya astacita dari Pak Prabowo ini, swasembada pangan, kita mendorong untuk petani kita agar meningkatkan produktivitas lahannya. Salah seorang petani di Kecamatan Tabir, Syarifah, mengatakan perubahan iklim menjadi tantangan dalam mempertahankan optimalisasi sawah. Sebagian persawahan mengalami gagal panen akibat kondisi cuaca yang tak menentu. Syarifah berharap bantuan pupuk dan bibit unggul yang tahan terhadap cuaca ekstrim rutin disalurkan kepada petani. Tahun kodi dado udah. Dado. Katanya kata tenang kawi tahu tenang kawi. Katanya ada pupuk, tahu dado. Lahan baku sawah di Kabupaten Merangin mencapai 5.045 hektar. Di dataran tinggi menengah, yakni di Kecamatan Jangkat dan sekitarnya, potensi produktivitas sawah mencapai 9 ton padi per hektar. Sementara potensi produktivitas padi di dataran rendah hanya 5 hingga 6 ton padi per hektar. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Sejumlah kelompok petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai panen raya. Menurut petani, hasil panen saat ini memuaskan meski sempat dilanda hama wereng. Kelompok petani Harapan Baru di Desa Sukamaju, Kecamatan Keragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai panen padi masa tanam pertama. Meski saat ini tengah berada di musim penghujan, namun petani mendapatkan hasil panen yang melimpah jika dibandingkan dengan musim panen sebelumnya. Salah seorang petani, Suparmin, bersyukur atas melimpahnya hasil panen padi kali ini. Petani yang melakukan panen padi saat ini merupakan hasil tanaman pada periode akhir Oktober hingga awal November 2024. Petani saat itu tetap melakukan tanam padi dengan mencari sumber pengairan sendiri, menggunakan air dari anak sungai dekat lahan persawahan,
Di lahan sawah jenis tada hujan hasil tanamnya, Suparmin telah mendapatkan panen sebanyak 3 ton dari setengah hektar lahan sawah yang digarapnya. Panen padi akan terus dilakukan hingga Maret mendatang. Secara keseluruhan jenis padi yang ditanam merupakan varietas padi IGT 06 yang dibeli dari toko online. Selama masa penanaman, lahan padi milik petani sempat diserang hama wereng jelang masa panen. Kemarin kurang, kalau ini lumayan lah ini hasilnya. Soalnya kalau gemuknya padi, sehatnya padi, sehat ini. Oh, jenis padi yang kita tanam kemarin padi apa? Padi itu kemarin itu IGT 06. Suparmin menambahkan, di tengah naiknya harga beras dan sejumlah bahan pokok saat ini, hasil panen tersebut diharapkan dapat menopang kebutuhan rumah tangga petani. Untuk masyarakat bukan petani, langkah operasi pasar diharapkan dapat meredam dampak kenaikan harga beras. Klipa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Petani milenial yang tergabung dalam Brigade Pangan harus mempunyai semangat pantang menyerah, jujur dan berkomitmen melakukan kemitraan. Setiap brigade terdiri dari 15 petani milenial berusia di bawah 39 tahun. Dalam rangka mempercepat swasembada pangan, Kementerian Pertanian Indonesia berinisiatif membentuk program Brigade Pangan. Brigade Pangan merupakan program strategis Kementan yang dirancang untuk kegiatan optimalisasi lahan Oplah Rawa. Di Provinsi Jambi, Brigade Pangan yang mulai terbentuk sejak tahun 2024 ini baru berjumlah 69 orang di 10 kabupaten kota. Melalui pendekatan ini, para pendamping akan memberikan edukasi, pendampingan teknis, dan akses terhadap inovasi teknologi pertanian modern dengan melibatkan generasi muda. Program yang mencakup pengelolaan lahan rawa yang optimal atau oplah dan pencetakan sawah rakyat CSR ini untuk mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas dengan teknologi canggih. Masing-masing brigade nantinya akan mengelola lahan seluas 200 hektar. Setiap brigade terdiri dari 15 petani milenial berusia di bawah 39 tahun. Petani milenial yang tergabung dalam Brigade Pangan harus mempunyai semangat pantang menyerah, jujur dan berkomitmen melakukan kemitraan minimal 5 tahun. Untuk Brigade Pangan ini, di mana terdiri dari 15 petani milenial yang usianya di bawah 40 tahun, petani milenial ini yang Brigade Pangannya berisi anggota-anggota yang dilengkapi dengan peningkatan kapasitas SDM-nya sudah dimulai bulan Desember lalu, mengumpulkan hampir seluruh anggota Brigade Pangan di Balai Pelatihan Pertanian dengan memanggil petani-petani anggota Brigade Pangan dilatih membekali mereka dengan penggunaan alat sintan, cara budidaya pertanian yang benar, sehingga mereka dapat mengaktualisasikan bagaimana cara meningkatkan produksi padi di lahan masing-masing Brigade Pangan. Hingga 31 Januari 2025, realisasi tanam di lahan oplah pada musim tanam pertama mencapai 13.431 lebih. Sementara pada bulan Februari ini, musim tanam memasuki musim kedua dengan target 1.229 hektar lebih. Daniel Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, optimalisasi lahan pertanian terus dilakukan, salah satunya dengan pembentukan Brigade Pangan. Brigade Pangan memiliki tugas untuk melakukan pendampingan kepada petani dalam meningkatkan kualitas hasil pertanian. Kok pembangunan rumah sakit? Pemerintah Indonesia terus mendorong optimalisasi lahan pertanian. Salah satu inisiatif yang digalakkan adalah pembentukan Brigade Pangan. Sebuah langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Kabid Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kerinci Heriawan mengatakan, di Kabupaten Kerinci terdapat 16 Brigade Pangan yang tersebar di 11 kecamatan. Mereka berperan penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang ada, baik melalui teknik pertanian yang efisien, inovasi teknologi, maupun pendampingan kepada petani setempat. Brigade Pangan di Kabupaten Kerinci mengintegrasikan berbagai teknologi pertanian canggih, seperti sistem irigasi yang efisien, penggunaan bibit unggul, serta pemanfaatan alat dan mesin pertanian modern. Salah satu tujuan utama dari optimalisasi lahan pertanian melalui Brigade Pangan adalah untuk
Informasi penting dalam segmen advertorial. Di antaranya, Jaksa Agung RI resmikan pembangunan awal rumah sakit Adiaksa tetaplah di Jambi hari ini. Anda masih bersama kami di segmen advertorial. Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin meresmikan pembangunan awal Rumah Sakit Adiaksa di Kecamatan Pelayangan Seberang, Kota Jambi. Nantinya 95% pelayanan diperuntukkan bagi masyarakat umum, sementara 5% untuk kepentingan penegakan hukum kejaksaan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggelar peresmian pembangunan awal Rumah Sakit Adiaksa Jambi di Kecamatan Pelayangan Seberang, Kota Jambi. Pembangunan Rumah Sakit Adiaksa ini merupakan langkah konkret dalam mendukung perluasan akses kesehatan masyarakat, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan di luar penegakan hukum, yaitu menyelenggarakan kesehatan justisial. Rumah Sakit Adiaksa ini diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau semua lapisan masyarakat dalam memperoleh haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan fasilitas yang berkualitas. Rumah Sakit Adiaksa nantinya akan memberikan pelayanan sebesar 95% bagi masyarakat umum, sedangkan 5% diperuntukkan bagi kepentingan penegakan hukum kejaksaan. Kita tahu pasal 30 C huruf A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di sana mengamanatkan tentang bagaimana peran kejaksaan dalam kaitan dengan penyelenggaraan kesehatan justisial. Penyelenggaraan kesehatan justisial. Tetapi penekanan yang ingin kami sampaikan bahwa apa yang sudah disampaikan Bapak Jaksa Agung tadi terhadap pembangunan Rumah Sakit Adiaksa ini dengan berbagai fasilitasnya akan diprioritaskan pada kesehatan masyarakat. Pembangunan rumah sakit ini ditargetkan rampung dalam beberapa bulan ke depan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Provinsi Jambi. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya mengukur tingkat kemiskinan dan ketenagakerjaan melalui Susenas dan Sakernas. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Walhi Jambi menolak alur Sungai Batanghari untuk dilanjutkan sebagai jalur angkutan batubara karena dikhawatirkan dapat semakin memperburuk kondisi Sungai Batanghari yang sudah tercemar. Dinilai sebagai ancaman serius tatanan ekosistem alam, Walhi Jambi menolak Sungai Batanghari untuk dijadikan sebagai jalur angkutan batubara. Kondisi Sungai Batanghari yang sudah tercemar sangat dikhawatirkan akan semakin memburuk jika sungai terpanjang di Pulau Sumatera itu masih ditetapkan pemerintah Provinsi Jambi sebagai jalur angkutan batubara. Direktur Eksekutif Walhi Jambi Abdullah mengatakan, Sungai Batanghari merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Menjaga kelestarian sungai ini menjadi bagian penting untuk memastikan keberlangsungan kehidupan. Rentetan peristiwa tertabraknya sejumlah tiang pelindung jembatan menjadi peringatan keras bagi pemerintah provinsi untuk menghentikan alur sungai sebagai jalur batubara. Abdullah meminta pemerintah Provinsi Jambi untuk mewujudkan penyelesaian jalur khusus angkutan batubara yang sejauh ini dinilai masih sebagai retorika. Walhi Jambi sebagai organisasi advokasi dan kampanye lingkungan hidup mendorong pemerintah provinsi untuk transparan terkait pendapatan dari sektor tambang batubara, serta biaya yang dibutuhkan untuk membangun jalur khusus dalam upaya menyelesaikan persoalan batubara di Provinsi Jambi.
Optimalisasi angkutan batubara melalui Sungai Batanghari. Sebenarnya kami sudah berdiskusi dengan kawan-kawan yang paham dengan kondisi Batanghari, kemudian juga lintas provinsi, bahwa hari ini Sungai Batanghari itu tidak layak untuk dijadikan jalur tambang. Satu, memang sedimentasinya tinggi gitu ya. Kemudian dampaknya lagi ya sudah kita ketahui bahwa beberapa kali tiang pender jembatan Auduri kemudian yang ditembesi juga dihantam oleh tongkang-tongkang yang mengangkut batubara. Kemudian ada juga garansi atau jaminan dari pemerintah terhadap orang-orang yang hari ini masih menggunakan Sungai Batanghari sebagai mandi dan sebagainya, mandi cuci kaki dan sebagainya, untuk tidak terkena dampak dari angkutan tambang batubara yang melintas. Pemerintah Provinsi Jambi diminta memperhatikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dengan tidak menerbitkan regulasi yang eksploitatif dan berdampak terhadap lingkungan maupun yang mengancam keselamatan serta kesehatan masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. 8 kecamatan di Kota Sungai Penuh akan dijadikan lokasi survei sosial ekonomi nasional atau Susenas dan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Survei ini dilakukan untuk mengukur tingkat kemiskinan dan ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan merupakan jalan keluar terbaik dari situasi kemiskinan. Salah satu upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan yakni melalui pemanfaatan angkatan kerja pada usia produktif untuk bekerja. Tingkat kemiskinan dan ketenaga kerjaan suatu daerah perlu diukur untuk mengetahui seberapa jauh tingkatannya. Sejalan dengan tugas pokoknya, BPS Kota Sungai Penuh menyediakan data statistik kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat dan mutakhir melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas dan Survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas. Kepala BPS Kota Sungai Penuh, Yudi Fri Amara mengatakan, Susenas dan Sakernas akan dilaksanakan selama 2 minggu. Petugas akan mendatangi rumah masyarakat untuk menanyakan data yang dibutuhkan. Jadi agenda kita seperti ditugaskan oleh BPS Pusat tetap mengawal pendataan kita. Yang sekarang kita laksanakan ada Susenas dan Sakernas, itu untuk Susenas untuk menghasilkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya adalah untuk kemiskinan, sementara Sakernas menghasilkan pengangguran. Kemudian persiapan sensus ekonomi 2026 tahun ini kita laksanakan untuk pendataan direktori, terutama kita ngambil dari Google Map, Google Street View, karena di situ data-data bisa dilihat secara nyata. Yudi Fri Amara menambahkan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2024, angka kemiskinan di Kota Sungai Penuh mengalami penurunan 2,92%. Hasil Susenas dan Sakernas akan dimasukkan ke dalam data BPS Kota Sungai Penuh pada triwulan pertama tahun 2025. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Feni Zaini dan saya Vivin Devitrica bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.